Tang San, Xiao Wu dan Ma Hongjun baru saja kembali ke Akademi Shrek ketika mereka bertemu dengan Akademi Empat Elemen yang membuat masalah. Sekilas, sebenarnya ada banyak orang yang mereka kenal. Mereka termasuk mantan Kapten Tim Akademi Godwin Feng Xiaotian, Kapten Tim Akademi Blazing Huo Shuang dan Wakil Kapten Huo Wu, Kapten Tim Akademi Skywater Sui Bing Er, dan Dolphin Spirit Master yang bisa diajak bekerja sama untuk kemampuan fusi roh, Sui Yu. Ada juga Kapten Tim Akademi Thunder Club, Yu Tianxin dari Blue Lightning Tiran Dragon Clan. Dan yang bertanggung jawab atas sisi Akademi Shrek adalah 3 guru tingkat yang relatif tinggi, Xiao Xin, Lu Jibin, dan Liu Song. Ekspresi mereka tidak terlalu bagus. Jelas mereka mendapatkan yang terburuk dari pertukaran mereka dengan Akademi Empat Elemen. Penampilan Ma Hongjun, Tang San dan Xiao Wu segera menarik perhatian kerumunan Akademi Empat Elemen di sisi lain. Ma Hongjun tertawa terbahak-bahak, berkata, "Aku hanya ingin tahu siapa itu, jadi itu teman lama." "Mengapa? Kekalahanmu melawan kami saat itu tidak meyakinkan, jadi kamu datang khusus untuk bertarung hari ini?" Feng Xiaotian jelas merupakan kepala delegasi Akademi Empat Elemen. Ketika dia melihat Ma Hongjun, dia langsung menunjukkan senyuman. "Lama tidak bertemu, Ma Hongjun." "Oh, Xiao Wu juga ada di sini. Di mana kalian yang lain?" Melihat Ma Hongjun dan Tang San kembali, Xiao Xin dan guru lainnya segera menghela nafas lega. Mereka tidak tahu tentang Xiao Wu, jadi penampilannya tidak membuat mereka heran. Tatapan Huo Wu jatuh pada Xiao Wu. Melihat Xiao Wu memegang tangan Tang San, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia tidak mengenali Tang San setelah transformasinya, jadi di dalam hati, pikiran pertamanya adalah bahwa Xiao Wu telah jatuh cinta pada orang lain. Ma Hongjun mendengus sedih, "Feng Xiaotian, bicaralah lebih sedikit omong kosong. Apa yang ingin Anda lakukan di Akademi Shrek kami hari ini? Jika itu untuk berkelahi, kami saudara akan menyambut Anda, maju saja." Feng Xiaotian tidak marah karena provokasi Ma Hongjun. Masih tersenyum dia berkata, "Akademi Empat Elemen kami telah menerima undangan dari keluarga Kekaisaran Heaven Dou untuk pindah ke kota Heaven Dou. Teman semua orang, jadi kami tidak di sini untuk berkelahi hari ini. Meskipun kami agak tidak yakin dengan kekalahan kami di turnamen elit Akademi Master Roh tingkat lanjut kontinental, kami tetap tidak akan bertengkar. Hanya saja siswa Akademi Shrek Anda bersikeras untuk percaya bahwa kami di sini untuk bertarung. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Jika kamu tidak di sini untuk berkelahi, lalu mengapa menerobos masuk akademi kami, dan bahkan melukai para siswa yang bertugas di gerbang?" Seseorang di kerumunan siswa Akademi Shrek berteriak. Feng Xiaotian mengerutkan kening, berkata, "Itu hanya kesalahpahaman, hanya beberapa junior kecil kita yang impulsif." "Salah paham? Lalu jika kami memukuli siswa Anda, apakah itu juga dianggap sebagai kesalahpahaman?" Kerumunan berpisah untuk 2 orang yang berjalan bergandengan tangan. Oscar dan Ning Rongrong baru saja mendapatkan berita itu, dan segera bergegas. Ketika Fatih melihat bahwa mereka berdua juga datang, dia langsung senang. Pembicaranya adalah Oscar. Huo Wu mendengus dingin, "Jika kamu tidak yakin, maka kami akan memanggil 7 iblis Shrek untuk 1 putaran. Siapapun yang kalah akan meminta maaf kepada rekannya." Ketika Feng Xiaotian melihat Oscar, dia langsung menggigil. Penampilan Oscar tidak berubah, tetapi bekas luka pisau ganas di wajahnya dan temperamennya secara keseluruhan telah mengalami perubahan yang berputar di langit dan bumi. Dulu dia adalah yang paling sederhana dari 7 iblis Shrek, tapi sekarang Feng Xiaotian merasakan ancaman yang kuat darinya. Aura Oscar sama sekali bukan sesuatu yang bisa diperoleh dari kultivasi. Oscar baru saja akan setuju ketika dia tiba-tiba merasakan Ning Rongrong mengencangkan cengkeramannya di tangannya. Ketika dia menoleh ke arahnya, dia sudah melepaskan cengkeramannya di tangannya dan dengan keras melemparkan dirinya ke depan. "Xiao Wu!" berteriak dengan penuh semangat. Ning Rongrong terbang ke depan seperti burung layang-layang, dengan erat memeluk Xiao Wu, air mata mengalir di matanya. Xiao Wu yang bermata kosong pertama kali dikejutkan oleh pelukan ini, kepanikan di matanya. Tapi suasana hatinya menjadi tenang dengan sangat cepat, dan dia tanpa sadar mengangkat tangannya, membalas pelukan Ning Rongrong. Matanya yang besar berkedip, ekspresinya menunjukkan keakraban. Oscar sekarang juga melihat Xiao Wu, dan bergegas dengan langkah besar. Melihat Tang San dengan heran, dia berbicara dengan lembut, "San kecil, apa yang terjadi?" "Xiao Wu?" Tang San menggunakan suara yang hanya bisa didengar oleh segelintir orang. "Saya memperoleh materi surgawi dan harta duniawi secara kebetulan." Setelah memberi makan Xiao Wu, tubuhnya dikembalikan ke bentuk manusia.
Dia harus benar-benar dipisahkan dari bentuk binatangnya. Hanya tubuhnya saja. Dia masih tidak memiliki jiwa, hanya beberapa reaksi naluriah. Ketika Ningrongrong mendengar ini, air matanya langsung mengalir dari matanya. Melihat Tang San, dia berkata, "Kakak ketiga, jangan merasa sedih. Ini adalah awal yang baik. Karena tubuhnya dapat pulih, jiwanya juga pasti akan pulih." Tang San mengangguk dengan tegas, "Saya tidak ragu tentang itu." "Baiklah, mari kita selesaikan masalah di depan kita dulu. Jangan biarkan orang luar bercanda tentang kita." Reaksi Ningrongrong jelas mengejutkan orang-orang di Akademi Empat Elemen. Huowu mau tidak mau mengatakan, "Apa? Apakah Anda Shrek Seven Devils takut berkelahi?" Oscar mendengus dingin, "Kamu mengatakan bagaimana kamu ingin bertarung, dan kami akan menerimanya." Feng Xiaotian tersenyum, "Saya senang. Sepertinya Shrek Seven Devils Anda tidak lengkap. Dai Mubai, Tang San, dan Ju Zhuqing tidak ada di sini. Kami tidak akan mengambil keuntungan dari Anda. Kami juga akan menggunakan 4 orang untuk melawanmu. Apa yang kamu katakan?" Oscar memandang Tang San, memberinya tatapan bertanya. Tang San menggelengkan kepalanya padanya, berkata, 3 orang. Xiao Wu membutuhkan seseorang untuk menjaganya. Oscar menoleh ke Feng Xiaotian, "Kami akan membuatnya menjadi 3 lawan 3. Feng Xiaotian memandang Xiao Wu, dan juga menemukan ada yang salah dengannya. Xiao Wu saat ini tidak diragukan lagi, bahkan lebih cantik dari 5 tahun yang lalu. Tetapi matanya yang kosong serta reaksi Ningrongrong sebelumnya, memberitahu Feng Xiaotian bahwa dia agak tidak normal. Memutar kepalanya untuk berkonsultasi dengan kelompok Akademi Empat Elemen, Feng Xiaotian, Huowu, dan Huo Wuxiang berjalan keluar. Sebenarnya, dalam hal kekuatan, kemampuan fusi roh Sui Bing Air dan Sui Yu Air, Drifting Ice and Snow, sedikit lebih kuat daripada saudara Huo. Tetapi mereka tidak bisa bekerja sama dengan Feng Xiaotian terkuat. Karena itu, mereka memilih kombinasi seperti itu. Tang San mengusap kepala Xiao Wu, berbisik, "Xiao Wu, kamu tinggal bersama Rongrong, aku akan segera kembali." "Baik." Saat dia berbicara, dia mencoba melepaskan tangan Xiao Wu, meletakkannya di genggaman Ningrongrong. Xiao Wu secara alami tidak bisa menjawabnya, dan pada awalnya dia agak ragu-ragu. Tetapi ketika Ningrongrong memegang tangannya dan menatapnya dengan mata berkaca-kaca, suasana hatinya yang agak gelisah menjadi tenang. Jelas, dia secara tidak sadar ingin dekat dengan Ningrongrong. Tang San menghela nafas lega, mengangguk ke Ma Hongjun dan Oscar, "Ayo pergi." Keenam orang itu saling berhadapan di tengah ruang. Huowu memandang Tang San, segera menunjukkan ekspresi kebencian, "Kami ingin melawan Shrek Seven Devils MU, bukan bantuan sewaan." Bahkan Tang San tidak mengerti. Ekspresi Huowu sebenarnya ditujukan padanya. Melihat dia dan Xiao Wu bersama, Huowu diam-diam menjadi marah atas nama Tang San. Ma Hongjun tertawa terbahak-bahak, berkata, "Bukankah kamu datang untuk menantang Akademi Shrek kami? Anda akan melihat dengan jelas apakah ada bantuan yang disewa sebentar lagi." Tang San memandang Feng Xiaotian, dan tatapan mereka bertabrakan di udara. Feng Xiaotian tidak bisa menahan keheranan, karena apa yang dilihatnya adalah mata biru Tang San tanpa sedikit pun keraguan. Sepertinya pemuda tampan di depannya tidak memiliki sedikit pun kekuatan roh. Tang San dengan tenang berkata, "Kakak Feng, lama tidak bertemu. Karena semua orang datang ke Akademi Shrek saya kali ini, seharusnya tidak memotret dalam gelap. Sebelum kita mulai, maukah Anda menjelaskannya terlebih dahulu?" Feng Xiaotian terkejut berkata, "Anda kenal saya? Tuan adalah..." Dalam kesannya, bagaimana mungkin ada seseorang dengan penampilan Tang San? Tang San tersenyum sedikit, "Kami belum bertemu selama 5 tahun, perubahannya sangat besar. Tidak heran semua orang tidak mengenali saya. Saya Tang San." "Apa? Anda Tang San?" Huowu menatapnya dengan kaget, matanya melebar. Tang San mengangguk pada Huowu, "Secara kebetulan, penampilan saya sedikit berubah, tidak heran semua orang tidak mengenali saya. Dengan sekte Tang yang akan didirikan, bahkan jika Tang San tidak akan mengumumkan identitasnya kepada dunia, dia masih memutuskan dia tidak akan menyembunyikan apapun. Hubungan saat ini antara 2 kekaisaran besar dan Spirit Hall sangat halus, dan 2 kota kekaisaran besar adalah tempat keluarga kekaisaran memegang kekuasaan paling besar. Di sini, bahkan Spirit Hall tidak bisa dengan mudah gegabah. Bahkan jika orang-orang Spirit Hall mengetahui dia ada di sini sekarang, selama dia tidak meninggalkan kota surga Dou, keselamatannya pada dasarnya masih dapat dijamin."
Bergerak melawannya benar-benar tidak mudah. Feng Xiaotian, Huo Wu, dan Huo Wushuang saling memandang. Dengan pengalaman mereka benar-benar tidak dapat memahami bagaimana penampilan dan temperamen seseorang akan berubah begitu banyak. Tetapi baik Oscar maupun Ma Hongjun tidak membantahnya. Begitu jelas dia mengatakan yang sebenarnya. Ekspresi Feng Xiaotian dengan sangat cepat kembali normal. Kami sekarang semua memegang jabatan di akademi kami masing-masing. Karena semua orang berteman, saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda. Kali ini Akademi Empat Elemen telah memperoleh jaminan dari pemerintah Kekaisaran Heaven Dou dan memutuskan untuk pindah ke kota Heaven Dou. Bahkan jika kita tidak sepenuhnya optimis tentang perbedaan kekuatan antara dua kerajaan besar dan Spirit Hall, jika dunia Spirit Master benar-benar hanya memiliki satu raksasa, itu tidak akan menjadi hal yang baik bagi kita Spirit Master, terlebih lagi dengan contoh terbaru dari klan Blue Lightning Tiran Dragon. Akademi Empat Elemen kami seperti saudara kandung. Itu sebabnya kami memutuskan untuk bergabung bersama untuk pindah ke kota Surga Dou. Dan Akademi Shrek terkenal sebagai akademi nomor 1 di Surga Dou. Kami sedikit iri dengan reputasi Anda, dan kami juga sangat menyukai tempat Anda di sini. Tempat ini sangat besar, jadi kami ingin pindah juga. Kali ini kami datang untuk bernegosiasi. Hanya Dekan Flander, Grandmaster, dan yang lainnya tidak ada di sini. Tapi bertukar petunjuk denganmu juga cukup bagus. Ma Hongjun mendengus, berkata, apa yang Anda katakan mungkin terdengar menyenangkan, tetapi bukankah itu hanya datang untuk menempati ruang kita? Berharap baik-baik saja, tetapi bersama kami di sini, jangan berharap terlalu banyak. Tentu saja, jika Anda ingin dianeksasi oleh Akademi Shrek kami tidak akan keberatan. Si gendut terkutuk, kamu kentut. Emosi berapi-api Huo Wu tidak berubah sedikit pun. Mendengar kata-kata Ma Hongjun, dia langsung menjadi marah. Ma Hongjun dengan jijik mengangkat kepalanya, jika kamu tidak menerimanya, datanglah padaku. Huo Wu baru saja akan menyala, tetapi dihentikan oleh tangan Feng Xiaotian, dan hanya mendengus kesal. Feng Xiaotian berkata, 5 tahun telah berlalu. Tang San, saya juga ingin melihat seberapa banyak kemajuan yang Anda buat. Ayo, bagaimana kalau kita bertukar petunjuk? Hati Tang San berkedut, berkata, tunggu sebentar. Saudara Feng, Akademi Empat Elemen mengirim Anda untuk bernegosiasi. Apakah itu berarti Anda dapat bertindak atas nama Akademi Empat Elemen? Yang sejauh ini diam di samping Huo Wuxiang berkata, setelah Akademi Empat Elemen memutuskan untuk bergabung, karena bakat Xiaotian yang luar biasa, dia diangkat menjadi wakil dekan sebagai pengecualian terhadap aturan. Dia memiliki wewenang untuk mewakili Akademi dalam negosiasi. Tang San mengangguk, menatap Feng Xiaotian sambil tersenyum. Lalu bagaimana dengan ini? Jika kita memenangkan pertarungan hari ini, maka Akademi Empat Elemen mungkin tidak lagi membuat rencana di akademi kita. Tentu saja, selama kamu tetap berada di kota Surga Dou karena menentang Spirit Hall, kami akan tetap menjadi sekutu. Senyum di wajah Feng Xiaotian menghilang. Tatapannya tiba-tiba berubah tegas, dengan kata lain, kamu sangat percaya diri? Tang San menghela nafas, membuatnya jelas, Saudara Feng, jika Anda tidak berani menerima tantangan saya hari ini, maka Anda tidak akan pernah bisa melampaui saya sepanjang hidup Anda. Feng Xiaotian tahu Tang San benar. Dia sudah kalah dari Tang San, dan jika dia ragu-ragu karena akademi hari ini dan tidak menerima tantangan Tang San, maka ketika dia bertemu Tang San lagi di masa depan, dia akan memiliki waktu yang lebih sulit untuk menolak. Melihat penampilan ragu-ragu Feng Xiaotian, Tang San tiba-tiba tersenyum. Senyumnya sangat lembut, tetapi penuh dengan keyakinan, ini mungkin lebih baik. Aku sendiri yang akan belajar dari kalian bertiga. Jika saya kalah, saya akan menerima hukuman apapun. Jika saya menang, maka mohon agar Akademi Empat Elemen mundur sehubungan dengan Akademi Shrek di masa depan. Kali ini, tidak hanya saudara Huo yang marah, bahkan Feng Xiaotian yang selalu marah pun tidak tahan. Huo Wu dengan marah berkata, kata yang bagus, Tang San. Dalam 5 tahun sejak kita bertemu, kamu benar-benar menjadi sangat arogan. Xiaotian, setuju untuk itu. Aku ingin melihat skill seperti apa yang dia miliki untuk menghadapi kami bertiga sekaligus. Tang San, Anda akan menerima hukuman apapun jika kalah, Anda sendiri yang mengatakannya. Bahkan jika aku membuatmu menjadi budakku? Tang San berkata dengan tenang, selama kamu memiliki keterampilan untuk mengalahkanku. Oscar mengerutkan kening. Bahkan dia pikir Tang San agak berlebihan. Trio Feng Xiaotian adalah orang-orang dengan kekuatan luar biasa di generasi mereka. Bahkan jika mereka tidak dapat dibandingkan dengan generasi emas Spirit Hall,
mereka masih memiliki kesempatan untuk menjadi judul Douluo. Terutama Feng Xiaotian. Saat itu dia bukan masalah kecil bagi Tang San. Ketiganya juga telah bekerja sama selama bertahun-tahun. Dengan kekuatan Tang San saja, bisakah dia benar-benar bersaing dengan mereka? Tapi cara berpikir Ma Hongjun benar-benar berbeda dari Oscar. Setelah secara pribadi melihat Tang San mengalahkan tipe serangan murni peringkat 82 Spirit Douluo yang Wudi, dia telah sangat mengalami betapa menakutkannya Tang San. Meskipun ketiganya kuat, mereka mungkin masih tidak bisa dibandingkan dengan Tang San dalam kekuatan roh. Bahkan jika mereka bekerja sama, akan sangat sulit untuk mengancam Tang San. Feng Xiaotian berteriak keras, "Baiklah, karena seperti ini, kita akan bertaruh pada pertarungan ini. Tang San, jika kamu kalah, aku tidak akan mengganggumu. Lakukan upaya besar untuk kekuatan Akademi 4 Elemen kami di masa depan." Oscar masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi ditarik kembali oleh Ma Hongjun. Semua orang telah menjadi saudara selama bertahun-tahun, dan Oscar memahami banyak hal dari ekspresi Ma Hongjun. Kekhawatiran di hatinya juga turun drastis. Meskipun itu 3 lawan 1, Feng Xiaotian masih tidak berani meremehkan Tang San. Saat itu di turnamen elit Akademi Master Roh tingkat lanjut kontinental, Tang San telah menciptakan terlalu banyak keajaiban. Dia tidak ingin mereka bertiga menjadi target keajaiban Tang San lainnya. Feng Xiaotian memberi peluit panjang yang agak tajam, lapisan cahaya cian samar melonjak dari dalam tubuhnya. Tubuhnya jelas berubah seiring dengan cahaya cian yang mengalir keluar, otot dan tulangnya membengkak dengan suara tulang yang pecah, perawakannya jelas tumbuh sangat besar. Rambut panjangnya juga menjadi cian, dan yang mengejutkan, di bahu kirinya, tumbuh kepala serigala yang mewakili jiwanya. Tatapan kepala serigala cian itu sedingin es saat menatap Tang San, terus-menerus melepaskan jejak demi jejak kedinginan. Itulah semangatnya, Stormwind Double-Headed Wolf. Pada saat ini, Tang San segera mengerti mengapa Akademi 4 Elemen akan memilih Feng Xiaotian sebagai wakil dekan. Karena, di sekelilingnya, muncul 6 cincin roh yang rapi. Kaisar roh, dia secara tak terduga juga seorang kaisar roh. Faktanya, ketika Feng Xiaotian berpartisipasi dalam turnamen elit Akademi Master Roh tingkat lanjut kontinental, dia sudah berusia 24 tahun. Spirit Masters tumbuh paling cepat sebelum 20, tetapi bahkan setelah melewati itu, dia tiba-tiba naik ke peringkat ke-60 dalam beberapa tahun yang singkat. Itu menunjukkan berapa banyak usaha yang telah dia investasikan. Bahkan jika tingkat kekuatan rohnya lebih tinggi dari Tang San dan yang lainnya saat itu, pada kenyataannya, kesulitan untuk maju juga lebih tinggi daripada 7 iblis Rek. Tang San juga seorang kaisar roh, dan terlebih lagi sudah memiliki kekuatan spiritual yang sangat tangguh. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Feng Xiaotian seharusnya baru saja mendapatkan cincin roh untuk maju. Namun meski begitu, untuk bisa mencapai level ini pada usia 29 tahun, dia cukup luar biasa. Huo Wu melihat keheranan di mata Tang San, dan mau tak mau merasa senang. Bersama dengan kakak laki-lakinya Huo Wu Shuang, dia juga melepaskan semangatnya. 2 kuning, 2 ungu, 1 hitam, tingkat 2 bersaudara itu persis sama. Mereka berdua adalah Raja Roh peringkat ke-50. Aura elemen api yang kuat mengalir keluar, panas yang hebat mengaduk atmosfer mengungkapkan kekuatan mereka yang luar biasa. Feng Xiaotian memberi hormat sedikit kepada Tang San, 60 tipe serangan kelincahan tingkat pertama Kaisar Roh. Huo Wu dengan bangga berkata, Raja Roh tipe kontrol peringkat 54. Dia tidak bangga untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Feng Xiaotian. Pada tahun-tahun ini, kesenjangan antara dia dan Feng Xiaotian sudah terbuka. Dia selalu bersama dengan Feng Xiaotian, dan jelas juga tahu betapa susah payahnya Feng Xiaotian berkultivasi. Untuk berkultivasi, Feng Xiaotian telah tinggal selama lebih dari 2 tahun di sebuah lembah di mana angin topan terbentuk setiap hari, menahan badai-badai yang menakutkan setiap hari. Untuk mencapai kesuksesannya saat ini, dia telah menginvestasikan upaya yang sangat besar. Huo Wushuang berkata, Raja Roh tipe serangan kelincahan peringkat 53. Menyaksikan 3 lawan di depannya, keheranan di mata Tang San berangsur-angsur memudar, digantikan oleh ketenangan. Bahkan jika dia tidak tahu bagaimana Feng Xiaotian berkultivasi, dia juga bisa membayangkan bahwa setiap guru roh memiliki kekayaan mereka sendiri. Feng Xiaotian mau tidak mau juga membayar upaya besar untuk mendapatkan prestasi yang dia lakukan hari ini. Tapi, bisakah Tang San membayar lebih sedikit darinya? Tidak, tentu saja tidak. Huo Wu memandang Tang San dengan agak kesal. Apa? Apakah Anda berencana untuk menyerah sekarang? Masih belum mengungkapkan semangatmu. Tang San meliriknya.
Sejujurnya, dia tidak terlalu menyukai karakter Huowu, dia terlalu kuat dan sombong. Tetapi dia harus mengakui bahwa dia lebih baik jujur pada sifatnya daripada banyak orang munafik. Mengangkat tangan kanannya, rohnya tiba-tiba terlepas. Cepat atau lambat orang akan mengetahuinya. Dan di depan kerumunan siswa Akademi Shrek, Tang San telah memutuskan sejak dia setuju untuk menghadapi ketiganya bahwa dia tidak akan menyembunyikan cincin roh 100.000 tahun lagi. Kebangkitan Xiao Wu juga telah melunakkan duri keras di hatinya. Jika dia harus menghadapi seseorang yang dia inginkan, tekanan juga merupakan semacam kekuatan pendorong. Dia tidak akan dengan bodohnya pergi mencari Spirit Hall sekarang, tetapi dia juga tidak berencana untuk menyembunyikan apapun. Jika dia ditekan oleh Spirit Hall bahkan di sini di Heavendow City, maka dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menghadapi mereka. Tentu saja, tidak mudah bagi Spirit Hall untuk mengetahui keberadaannya. Setelah melapor ke Flander, Grandmaster, dan yang lainnya di sini, Tang San dan yang lainnya akan segera diam-diam memasuki klan kekuatan, yaitu sekte Tang mereka. Itu adalah tempat persembunyian mereka yang sebenarnya, dan segala sesuatu tentang sekte Tang adalah yang paling harus dirahasiakan saat ini. Rumput perak biru kristal tampak lebih mempesona di bawah matahari siang. Roh transparan yang dekat memancarkan cahaya menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya. Keenam cincin roh itu menandakan kekuatan yang muncul dalam sekejap, kuning, ungu, hitam dan merah saling melengkapi, membuat Tang San tampak seperti dewa yang turun dari surga. Feng Xiaotian dan mata yang lain terpesona oleh cahaya. Saat mereka melihat warna cincin roh keenam Tang San, ekspresi mereka menjadi luar biasa, dan siswa dan guru yang menonton di sekitarnya juga langsung terdiam. Peringkat 66, tipe kontrol Kaisar Roh. Silahkan. Suara Tang San yang dalam membangunkan tiga lawan di seberangnya. Pada saat ini, mereka benar-benar mengerti mengapa Tang San tiba-tiba memiliki keberanian untuk melawan mereka bertiga secara bersamaan. Kekuatan mutlak. Ini tidak mungkin. Huowu memandang Tang San, tidak berani mempercayai matanya. Dia selalu percaya bahwa, setelah 5 tahun berusaha, setidaknya Feng Xiaotian akan mampu membuka jarak dari Tang San. Bagaimanapun, roh Tang San hanyalah rumput perak biru. Tetapi pada saat ini, dia menemukan bahwa meskipun memang ada jarak, yang menarik ke depan bukanlah mereka. Setelah 5 tahun, hari ini Tang San menggunakan kekuatannya untuk menunjukkan kepada mereka bahwa kejuaraan yang diperoleh 7 Iblis Shrek di turnamen elit Akademi Master Roh tingkat lanjut kontinental saat itu adalah ketenaran yang secara alami mengikuti prestasi. Tang San samar-samar menyapu pandangannya ke Xiao Wu. Sebenarnya, bahkan jika Xiao Wu tidak mengorbankan dirinya sendiri, kekuatannya masih akan berada di atas Feng Xiaotian. Dia telah mengalami banyak hal dalam 5 tahun ini, tetapi dia juga telah mendapatkan penghargaan yang sesuai. Silahkan. Tang San membuat gerakan mengundang kedua. Rumput perak biru yang mengelilinginya sedikit berfluktuasi, telapak tangannya melambai sedikit, dan rumput perak biru yang tak terhitung jumlahnya digiling ke arah ketiganya. Feng Xiaotian pertama kali bereaksi, langsung berakselerasi dan berlari lurus ke arah Tang San. Cahaya Qian meninggalkan bayangan panjang di belakangnya. Kecepatannya sangat cepat. Cakar serigala yang muncul dari kedua tangan berayun bersama dengan cincin roh pertamanya yang berkilauan, dan beberapa lusin bilah angin yang tajam sepertinya langsung meletus dan berputar ke segala arah, dengan paksa menghalangi rumput perak biru di depan Tang San. Dalam 5 tahun sejak mereka bertemu, kekuatan Feng Xiaotian benar-benar telah berkembang pesat. Itu adalah kemampuan roh pertama yang sama, tetapi kekuatan yang dihasilkannya sama sekali berbeda. Hanya saja, bilah angin Feng Xiaotian masih mengandalkan kekuatan tumbukan untuk menjauh dari Kaisar Perak Biru Tang San, tidak dapat melukai mereka. Kaisar Perak Biru yang tersebar ke segala arah segera menutupi area yang lebih besar, dan tampak lebih mempesona di bawah sinar matahari. Huowu dan Huo Wushuang bergerak secara bersamaan, Huo Wushuang memberikan teriakan eksplosif. Kekuatan serangannya meningkat secara keseluruhan setelah peningkatan tubuh roh naga api. Menyerang langsung ke Tang San dengan langkah besar, menderu, api tirani sudah mengembun di tinjunya yang ditutupi dengan sisik naga. Dia tidak lupa bahwa Kaisar Perak Biru Tang San kebal terhadap api. Dan karena itu dia tidak mengeluarkan api secara eksternal, melainkan memadatkannya di dalam tinjunya, memberikan kekuatan ledakan yang lebih besar pada tinjunya. Bayangan api muncul di belakang Huowu, api seperti bintik cahaya bintang mulai mengembun di atas kepalanya. Mereka selalu berkultivasi bersama selama bertahun-tahun ini, dan saling mengenal dengan sangat baik, pada dasarnya mampu memahami interval antara setiap kemampuan roh tanpa berkomunikasi, tanpa mengungkapkan celah apapun. Tang San tidak menggunakan kemampuan roh apapun, hanya mengambil satu langkah ke samping, beberapa lusin helai Kaisar Perak Biru berayun, menyegel langkah Feng Xiaotian ke depan.
Bahkan dengan kekuatan Feng Xiaotian, dia pasti akan dihentikan sejenak di hadapan Kaisar Perak Biru. Dan Tang San memanfaatkan momen ini untuk segera berakselerasi. Kedua tinjunya terangkat secara bersamaan, langsung bertemu dengan Huo Wushuang. Master Roh tipe kontrol tiba-tiba ingin mengepalkan tinju, bertabrakan dengan tipe serangan kekuatan Huo Wushuang. Huo Wushuang secara alami tidak akan mundur. Dengan teriakan eksplosif, tinju elemen apinya menyerang langsung ke arah Tang San. Begitu tinju mereka bertabrakan, ada suara ledakan. Huo Wushuang berpikir dalam hati, bahkan jika kamu lebih kuat dariku, kamu masih tidak akan pernah bisa bersaing denganku di mana kamu yang terlemah dan aku yang terkuat. Tapi, ketika keempat tinju itu bertabrakan, ekspresi Huo Wushuang langsung berubah. Dia jelas merasa bahwa tinju Tang San sekokoh besi, begitu kuat sehingga efek api yang meletus dari tinjunya benar-benar menghilang. Tekanan besar datang dari depan. Kedua tinjunya terasa sakit secara bersamaan. Segera setelah itu, tubuhnya terbang mundur tak terkendali. Dan pada saat yang sama, cincin roh keempat Tang San tiba-tiba menyala, penjara perak biru muncul. Hanya satu penjara perak biru, tetapi targetnya adalah orang yang sekarang telah mendorong Kaisar Perak Biru untuk dengan cepat menyerang ke arahnya, Feng Xiaotian. Tiba-tiba terjebak, Feng Xiaotian mencakar Kaisar Perak Biru dengan seluruh kekuatan cakar serigalanya, tetapi dia terkejut menemukan bahwa, meskipun itu adalah penjara perak biru yang sama, daya tahan Kaisar Perak Biru yang dihadapinya adalah jumlah yang tidak diketahui. Lebih tahan lama dari Blue Silver Grass sebelumnya. Memotong dengan sekuat tenaga, dia sebenarnya hanya meninggalkan bekas yang dangkal. Tang San pada dasarnya bahkan tidak melirik ke arah Feng Xiaotian. Terhuyung-huyung satu langkah, dia sudah mengejar Huo Wushuang yang jatuh ke belakang. Bahu kanannya diturunkan ke depan, dia langsung memukul dada Huo Wushuang. Pada saat yang sama, dua helai rumput perak biru berputar di pinggang Huo Wushuang, dengan paksa menarik ke arahnya. Bagaimanapun, Huo Wushuang adalah mantan kapten tim Akademi Blazing, dan tentu saja dia tidak mudah untuk dihadapi. Tapi kedua tangannya sakit, dan dia tidak bisa menahan dengan kekuatan penuhnya. Dengan teriakan keras, cincin roh ketiga dan keempatnya menjadi cerah satu demi satu, kekuatan ledakan elemen api meledak dengan dia sebagai pusatnya. Pada saat yang sama, cakar tumbuh dari tangannya, dan tubuhnya tumbuh lebih besar sekali lagi. Sisik meletus dengan cahaya merah keemasan, seluruh tubuhnya berkembang dengan kekuatan. Roh ketiganya ini, mirip dengan transformasi Vajra Harimau Putih Dai Mubai, langsung meningkatkan kekuatannya ke puncaknya. Dengan suara PU, lingkaran cahaya api yang kuat muncul di depan Tang San. Gerakannya berubah menjadi menembak mundur. Itu adalah cincin api menentang Huo Wu. Dan sekarang kemampuan roh keempat Feng Xiaotian juga tiba-tiba meletus. 3 bilah tajam panjang 1,5 ci keluar dari antara buku-buku jari di kedua tangan. Gambar serigala ilusi muncul di belakangnya. Membentangkan tangannya ke kedua sisi, garis cian sepanjang 3 meter dari tembakan cahaya dari 6 bilah tajam, akhirnya merobek penjara perak biru di depannya. Faktanya, kemampuan roh keempatnya ini meletus sepenuhnya. Tetapi penjara perak biru Tang San pada awalnya adalah kemampuan roh pengendalian kerumunan. Memaksanya untuk menggunakan serangan kemampuan roh keempatnya hanya untuk melawan satu, menunjukkan betapa menakutkannya daya tahan Kaisar Perak Biru itu. Hanya saja, Tang San pada akhirnya masih diluncurkan kembali oleh cincin api menentang Huo Wu, dan trio Feng Xiaotian berkumpul lagi. Feng Xiaotian memanfaatkan kemampuan roh keempatnya yang masih belum berakhir, menyatukan kedua telapak tangannya di atas kepalanya, cahaya cian yang intens meninggalkan cakarnya, memotong lurus ke arah Tang San. Begitu cahaya cian padam, udara di sekitar Tang San terdistorsi dengan keras, menghalangi kemampuannya untuk memblokir ke samping dan memaksanya untuk menerimanya secara langsung. Cahaya dingin melintas di mata Tang San, sebuah pemikiran agresif lahir di hatinya. Bagaimana dengan mengambilnya? Niat membunuh sedingin es tiba-tiba berubah menjadi substansial. Gelombang cahaya putih menyatu menjadi aura yang sangat ganas dan melonjak keluar. Dalam sepersekian detik berubah menjadi titik putih dan langsung bertemu dengan kemampuan roh keempat Feng Xiaotian. Feng Xiaotian belum pernah melihat cincin roh Tang San menyala. Dan saat dia bertanya-tanya dari mana kemampuan ini berasal, cahaya putih dan cahaya cian yang dia potong bersentuhan. Tetapi tiba-tiba tidak menyebabkan tabrakan, melainkan menembus lurus dan sudah mencapai dia dalam sekejap. Dalam keterkejutan, Feng Xiaotian tidak bisa memikirkan kekuatan rohnya. Seluruh tubuhnya sekali lagi meledak dengan cahaya cian, buru-buru menghalangi sepanjang hidupnya. Tapi, cahaya putih itu diam-diam masuk ke dalam, langsung mengejutkan tubuhnya. Kemampuan berkembang domain Death God, serangan Death God, ini sendiri merupakan kemampuan yang mirip dengan serangan spiritual, dan tentu saja tidak akan bertentangan dengan serangan energinya.
Tapi karena Feng Xiaotian tidak cukup siap untuk serangan Dewa Kematian, dia sepertinya langsung jatuh ke dalam rumah es. Dalam niat membunuh yang gila dan kejam itu, dia hanya merasa seolah-olah tubuhnya adalah perahu kecil yang bisa runtuh kapan saja. Kekuatan roh membanjiri tubuhnya, semangat juang jatuh dalam garis lurus, dia mundur beberapa langkah dengan kulit pucat. Dan karena kehilangan kendali, garis cahaya Qian itu menghilang bahkan sebelum mencapai Tang San. Mengangkat pengepungan dengan menyerang sumbernya, Tang San menggunakan salah satu metode paling sederhana untuk membubarkan serangan Feng Xiaotian. Xiaotian, apakah kamu baik-baik saja? Huo Wu memegang bahu Feng Xiaotian dengan satu tangan, menanamkan kekuatan rohnya sendiri ke dalam dirinya. Mereka selalu bersama di tahun-tahun ini, dan hubungan mereka sudah lama dikonfirmasi. Mereka belum menikah. Mendengar suara Huo Wu, Feng Xiaotian segera membangunkan pikirannya, menjaga semangat juangnya agar tidak runtuh, menggigit lidahnya dengan tajam dan mengumpulkan pikirannya. Kehilangan napas panjang, wajahnya mengungkapkan ketakutan, sangat menakutkan. 3 lawan 1, tetapi sejauh ini dalam pertarungan, itu adalah pihak dengan lebih banyak orang yang dirugikan. Trio Feng Xiaotian mau tidak mau agak kecewa dengan hal ini. Tapi, mereka masih merupakan master spirit pertempuran tim yang luar biasa sejak dulu, dan tentu saja tidak akan dikalahkan seperti ini. Ekspresi semakin serius, Huo Wu mengangguk ke Feng Xiaotian, menekan ke arah Tang San bersama dengan Huo Shuang, dan cincin roh kedua dan ketiga Feng Xiaotian melintas secara bersamaan. Sepasang sayap Qian raksasa terbentang dari punggung Feng Xiaotian, dan pada saat yang sama, ilusi Qian mengembun di belakangnya, yang mirip dengan Stormwind Double-Headed Wolf. Diangkat oleh gambar besar yang mempesona itu, Feng Xiaotian melonjak, menarik dukungan dari angin dan, hanya dengan satu kepakan sayapnya, dia menembak ke arah langit, naik setidaknya 50 meter. Menonton adegan yang akrab ini, Tang San tidak bisa menahan senyum tipis di sudut mulutnya. Saat itu, bukankah Feng Xiaotian mendapatkan yang terburuk di bawah tangannya hanya dengan menggunakan kemampuan ini? Mengapa? Apakah dia ingin menggunakan keterampilan lama untuk mengulangi hasil lama? Huo Shuang telah menyerang, dan meteor api kental yang tak terhitung jumlahnya juga terbang menuju Tang San seperti mengejar bulan bersama dengan cincin roh kelima Huo Wu yang cerah. Meteor apinya tampak sedikit mirip dengan kemampuan roh kelima Ma Hongjun, hanya jauh lebih sedikit. Tapi kemampuan roh ini masih tidak bisa diremehkan, karena setiap meteor api yang melesat ke depan mengandung kekuatan ledakan yang sangat kuat. Bahkan tanpa mempertimbangkan elemen api, mereka masih cukup untuk menyebabkan serangan yang menakutkan. Cincin roh kelima Huo Shuang juga cerah. Mengaum, naga api besar sepanjang 5 meter naik di sekelilingnya, berputar-putar di sekelilingnya dan menyerang Tang San.